إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bosan khatib berwasiat bagi diri pribadinya dan jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjalankan perintah Allah, kita mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah syarat kesempurnaan dan syarat diterimanya amal saleh kita. Syarat kesempurnaannya iman dan syarat diterimanya amal saleh kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara tanda atau ciri orang beriman adalah orang beriman cinta utamanya yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman cintanya kepada Allah amat sangat, benar-benar cinta, benar-benar cinta mati kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada kita semua sebagai sebuah pembuktian ataupun syarat benar-benarnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah in kuntum tuhibbunallah, jika memang benar kamu itu cinta kepada Allah, kalian itu cinta kepada Allah, bukan hanya daripada ulisan kalian, tapi harus dibuktikan rasa cinta kalian tersebut. Dengan apa? Fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Nabi suruh sampaikan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW, yang mana aku adalah kekasihnya Allah. Aku adalah seorang yang telah dihantar bagi kalian sebagai rahmat dan sebagai petunjuk bagi kalian. Aku adalah orang yang dihantar kepada kalian sebagai teladan terbaik dalam setiap perkara kehidupan kalian, contoh yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kalian. Maka apabila seorang aku cinta sama Allah, tidak ikut sunnah Nabi SAW, belum sempurna keimanannya atau masih dusta rasa cintanya tersebut. Dan sebaliknya, ketika seorang dia mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, maka balasan daripada Allah, fadilah, janji yang Allah berikan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka cinta kita akan dibalas, diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan Allah kepada kita, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang daripada Rasulmu, baik dari segi af'al, apa yang diperbuat ataupun dilakukan oleh baginda Nabi, maupun aqwal, apa yang diucapkan, diperintah oleh kanjeng Nabi, ataupun takrir, satu hal yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, tidak diperintahkan oleh baginda Nabi, dikerjakan oleh sahabat, tapi diketahui oleh Nabi dan ditanggapi positif oleh baginda Nabi SAW, maka hadirin, fakhudhuhu, hal tersebut hendaknya kita ambil, kita kerjakan, kita laksanakan sebagai bukti kita cinta kepada Allah, dan juga bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh baginda Nabi, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi dari segi perbuatan beliau, ataupun dari segi apa ucapan beliau, ataupun hal-hal yang pernah terjadi zaman Nabi tidak kerjakan dan Nabi pun membencinya, Nabi pun berkomentar negatif terhadapnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, baginda Nabi bersabda, "Man ahya sunnati," siapa orang yang menghidupkan sunnatku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ancam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," dan siapa orang yang membenci sunnahku, tidak mau ikut apa yang aku contohkan, maka dia bukan daripada golonganku. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang di antara kita pasti pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang, mohon maaf, non muslim aja dia pengen masuk surga. Maka kalau ada berita wafatnya orang non muslim, kadang-kadang dia tulis telah berpulang ke rumah bapak di surga, seakan-akan mereka sudah punya kapling di surga sana. Padahal jangankan punya kapling, harga ataupun kunci untuk bisa memasuki surga pun mereka belum punya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka enggan masuk surga. Maka hari ini pun menjadi suatu hal yang menakjubkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku kelak akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka sahabat ketika sabda oleh Nabi seperti ini pun heran, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Illa man aba. Maka mereka bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah mereka orang-orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan orang yang ingkar kepadaku, yang tidak mau ikut sunnahku, yang tidak mau ikut jalan yang telah kutunjukkan, maka mereka lah orang-orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini zaman penuh dengan fitnah. Zaman sudah berada di akhir, yang tidak tahu berapa masa lagi mendekati masa akhir ataupun hancurnya alam semesta ini. Hadirin yang rahimakumullah, maka fitnah begitu banyak. Fitnah yang menimpa ini umat seperti untayan biji tasbih yang terlepas, sehingga satu fitnah selesai, datang fitnah yang lain, dan terus bersilih berganti. Hampir semua alamatus saah ataupun tanda asyratus saah, tanda-tanda kiamat,
yang kecil, yang sugro sudah tampak semua pada hari ini, pada hari atau pada saat ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ketika orang-orang telah begitu banyak mendapatkan fitnah, maka ketika masih ada orang yang mereka berpegang teguh terhadap sunnah, ketika ada orang yang masih mengikuti sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya dan kesehariannya, dari segi penampilan, dari segi perbuatan, dari segi segala macam aktivitas kehidupannya, dia berusaha mencontoh apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan menghidupkannya kembali, bahkan berpegang teguh dengannya, maka pahalanya disabdakan oleh baginda Nabi SAW begitu besar. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Dalam riwayat lain falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, dikala orang atau meninggalkan sunnah, maka baginya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi tersebut, dia akan mendapatkan pahala 1 orang syahid. Dalam riwayat yang lain, pahala 100 orang mati syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpegang teguh pada sunnah di zaman fitnah, maka orang-orang pasti akan berkomentar miring, orang-orang akan mencibir, orang-orang akan menganggap kita asing. Maka kata baginda Nabi SAW, kamu janganlah bersedih dan kamu harus merasa beruntung. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Memang awalnya Islam ini memang asli. Bada'al Islam gharib, fasayaudu gharib kama bada'a. Kata baginda Nabi, Islam ini awalnya asing. Ketika aku mendakwakan kembali Islam di kota Mekah, yang mana pada waktu itu sebetulnya mereka semua adalah keturunan, kebanyakan mereka adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, keturunan daripada yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, yang membawa dakwah tauhid, yang menegakkan Ka'bah. Akan tetapi ketika baginda Nabi SAW membawa dakwah tauhid kembali untuk menyembah kepada Rabbul Ka'bah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan mengajarkan cara hidup sebagaimana cara hidup yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Baginda Nabi SAW dianggap asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a, maka kelak nanti di akhir zaman Islam pun akan dianggap asing sebagaimana permulaannya. Maka kata baginda Nabi, janganlah kamu merasa terasingkan, akan tapi fatuba lil ghuraba, beruntunglah kalian orang-orang yang dianggap asing. Siapakah mereka? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia sepeninggalku, yaitu daripada sunnah-sunnahku. Maksudnya apa yang dirusak? Sesuatu yang pernah dicontohkan, pernah dipraktekkan, pernah dihidupkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai sebuah petunjuk atau cara hidup yang terbaik, yang berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini telah ditinggalkan. Maka apabila kembali dihidupkan, kembali diamalkan, dan kita berpegang teguh padanya, maka hadirin sekalian, walaupun kita dianggap dianggap asing, maka kita harus menasah diri kita beruntung. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ingatlah dari setiap sunnah yang kita kerjakan, satu perkara kita niatkan mengikuti sunnah. Masuk WC pakai kaki kanan, bukan pakai kaki kiri. Masuk masjid, masuk WC, mohon maaf, pakai kaki kiri bukan pakai kanan. Kebalikannya, masuk masjid pakai kaki kanan bukan pakai kaki kiri. Maka ketika kita berpegang teguh pada hal tersebut, tatkala lupa kita mundur kembali, kemudian kita rubah posisi kaki kita. Maka kata para ulama, apabila kita berpegang teguh dengan satu sunnah ini saja, satu sunnah yang kecil kita anggap sepele ini, tapi kita berpegang teguh dengannya, maka ini akan menjadi sebab wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kita makan pakai tangan kanan, kita tinggalkan makan pakai tangan kiri. Kita minum pakai tangan kanan, kita minum tidak berdiri, kita makan tidak berdiri, dengan niat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Maka hadirin, hal yang tampak sepele ini apabila kita kerjakan dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW, akan menjadi sebab kecintaan Allah kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan ajib, ada satu doa selepas makan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, tapi banyak yang tidak mengetahui dan mengamalkan.
Siapa orang yang selepas makan dia membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika seorang habis makan baca doa ini, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas dia makan habis semua dosa-dosanya, digugurkan, diampuni semua dosa-dosa kecilnya. Masya Allah, padahal makan adalah hal yang kita anggap merupakan pekerjaan duniawi, yang merupakan sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi tatkala kita mengerjakannya mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, maka hadirin sekalian, itu semua akan menjadi sebab keampunan dan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian khutbah yang singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memotivasi kita untuk semakin kita mencintai baginda Nabi SAW dan membuktikan cinta kita tersebut terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu dengan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari 1 kali 24 jam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfiruka min amrika nabiyyika sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah wa may yuti'illah war rasul faqad rasyada wahtada wa may ya'sihima faqad dhalla wa ghawa. Ayuhan nas ittaqullah wa ta'atihi kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, qala Allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la faqiran illa aghnaytah wa la 'aiban illa satartah wa la karban illa naffastah wa la dharran illa kashaftah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la kaslanan illa nashattah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur al-ikhwana al-muslimin al-madhlumin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma ansur man nasara ad-din waj'alna minhum wakhdhul man khadal islam wal muslimin wa la taj'alna minhum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.